Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana bisa memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa walau hanya melalui streaming saja. Pada kesempatan kali ini, saya beserta ketiga teman saya akan menjelaskan materi dengan judul Analisis SWOT Manajemen Radio dan TV. Anggota dari kelompok 2 yaitu saya sebagai moderator Indriani Novita, selanjutnya ada Lutfiana Mafikasari, yang selanjutnya ada Ulan Sari, dan terakhir Ovela Degira. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darmawati sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Radio dan TV. Tanpa membuang waktu lagi, saya sebagai moderator akan terlebih dahulu menjelaskan materi dari kami kelompok 2. Yang pertama itu apa itu dari SWOT. Baiklah, sebelum masuk analisis SWOT Manajemen Radio dan TV, tentu saja kita perlu mengetahui apa sih itu SWOT. Jadi SWOT adalah kependekan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama terhadap suatu organisir yang biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. SWOT akan memetakan perencanaan yang lebih jeli, praktis, dan sebenarnya sangat mudah. Model analisis SWOT paling sering digunakan dalam suatu perusahaan baik bidang bisnis karena mudah dipahami. Dibutuhkan strategi yang baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam konteks organisasi, bisnis, maupun suatu perusahaan penyiaran. Analisis SWOT ini diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan demi mencapai target yang sedang dikelola atau yang masih dalam proses perencanaan untuk masa yang mendatang. Model analisis ini cukup lama diterapkan oleh berbagai kalangan organisasi semenjak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Metode analisa SWOT atau analisis SWOT bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dalam suatu perusahaan. Saya akan menjabarkan dari keempat pembagian SWOT ini. Yang pertama yaitu adalah kekuatan atau strength. Analisis atau analisa SWOT kekuatan ini akan menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi yang kita kelola yang bisa memberikan pengaruh positif. Pihak suatu perusahaan bisa menganalisis apa saja kelebihan dari suatu perusahaan ini, keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan, serta keunikan perusahaan yang membedakan dengan perusahaan lainnya. Dalam analisis SWOT biasanya dimasukkan sebanyak mungkin hal-hal positif yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi ini. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Setiap perusahaan pasti memiliki suatu kelemahan. Hal ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa saja sih kelemahan-kelemahan yang ada di organisasi kita, yang ada di perusahaan kita, agar kita bisa mengganti atau merubah kelemahan ini. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki oleh suatu perusahaan ini, posisikan diri kita sebagai konsumen atau penerima yang biasanya lebih tahu apa sih kekurangan dari sebuah perusahaan ini. Yang ketiga ada peluang. Peluang ini sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi karena hal ini yang akan menentukan perkembangan si perusahaan di kemudian hari. Kita harus melihat peluang apa saja yang ada dan kesempatan apa saja yang saat ini yang bisa kita ambil, perkembangan tren apa yang lagi meluas di masyarakat yang bisa membantu perusahaan lebih berkembang.
Hal ini menjadi penting agar kita mampu bertahan dan diterima di masyarakat. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman ini mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Kita harus melihat apa saja ancaman yang akan datang, apakah kegiatan kita ini bisa bertahan atau tidak, atau misalnya di stasiun TV, misalnya di saluran TV, apa bisa bertahan atau masih bisa diterima oleh masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya dari apa yang dilakukan oleh pesaing, berapa jumlah pesaing, bagaimana sih minat penerima atau minat penonton terhadap siaran kita gitu, dan juga kekuatan finansial dari perusahaan kita. Jadi untuk melakukan analisis SWOT ini kita perlu menjabarkan 4 komponen yang ada: kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang. Selain itu kita juga harus melakukan suatu strategi berdasarkan analisis tersebut. Jadi gimana sih analisis SWOT terhadap manajemen TV dan radio? Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ovela Degira. Kepada Ovela, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ovela Degira akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Menurut Philip Kotler, analisis SWOT adalah bagian dari bagian proses manajemen strategik perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Selanjutnya ada menurut Yustanto dan Wijaya Kusuma. Analisis SWOT adalah instrumen dan eksternal perusahaan yang bertumpu data tahunan dengan pola 3.1.5. Selanjutnya ada menurut Freddy Rangkuti. Analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan pada saat yang sama dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Yang keempat ada menurut Rais, analisis SWOT adalah metode analisis paling mendasar yang berguna mengetahui topik dan permasalahan dari 4 isi yang berbeda. Hasil akhir analisis ini adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada. Terima kasih kepada Ovela yang sudah menjelaskan materi ini. Selanjutnya itu ada dari materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan. Kepada Wulan saya persilahkan. Baiklah, saya Wulan Sari, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, B. Analis SWOT Televisi. Tayangan televisi yang mendidik dan bermutu adalah dambaan bagi seluruh penonton Indonesia. Itulah yang masyarakat harapkan selama ini. Terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi suatu tayangan, sudah selayaknya tayangan bukan hanya tentang hiburan saja, tetapi ada dan memberikan pesan moral yang baik dan dapat dijadikan contoh, terutama untuk anak-anak Indonesia. Analisis SWOT mengatur kekuasaan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama dalam daftar yang terorganisir. Kekuatan dan kelemahan adalah berasal dari internal suatu stasiun televisi. Hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa timnya, paten dan properti intelektual televisi, dan lokasi. Analisis SWOT dari salah satu stasiun televisi swasta, yaitu analisis SWOT televisi Trans 7. Yang pertama adalah strike atau kekuatan, yaitu sebuah perusahaan media televisi swasta yang mampu mempengaruhi segmentasi pasar untuk berbagai usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua bisa menonton tayangan televisi tersebut, yang contohnya si Bolang, laptop si Unyil,
serial TV, dan musiklopedia. Selanjutnya ada memberikan berbagai macam program acara yang berkualitas seperti movie, sinetron, serial TV, musik, game show, maupun olahraga. Selanjutnya dari kekuatan yaitu menjadi media informasi yang banyak diminati oleh seluruh orang dan mempunyai jaringan media yang kuat. Analisis SWOT selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan, tayangan yang terkadang kurang mendidik untuk anak kecil seperti Opera Van Java. Itu tayangan yang bisa dibilang kurang mendidik untuk anak kecil. Kemudian ada belum mampu menjangkau wilayah terpencil di Indonesia seperti wilayah Indonesia bagian timur dan daerah pegunungan. Kemudian selanjutnya ada tidak ada tayangan olahraga rutin. Jadi tayangan olahraganya ini tidak rutin ditayangkan seperti sepak bola ataupun bola basket. Selanjutnya yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu menarik berbagai perusahaan untuk berjasa dalam memasarkan produknya karena kebutuhan informasi dan yang banyak diminati oleh semua orang dengan cara mudah. Kemudian dapat mengembangkan program tayangan yang lebih unik dibanding stasiun televisi lainnya. Yang keempat ada ancaman. Berkembangnya perusahaan media televisi yang baru-baru muncul dan dapat bersaing dengan media televisi yang lama yang sudah berdiri. Jadi televisi yang lama ini ada saingan baru yaitu media televisi yang baru muncul. Kemudian adanya kekurangan kreativitas akan mengurangi minat para pemirsa untuk menikmati program tayangnya. Selanjutnya ada jumlah kompetitor untuk acara pada segmentasi yang sama semakin banyak. Dengan teridentitasnya kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman, maka kita dapat membuat strategi guna menghadapi persaingan dari berbagai faktor. Ancaman utama bagi sebuah stasiun televisi adalah kurangnya kreativitas dalam menyajikan beraneka ragam acara. Dalam mengatasi ancaman ini, pihak stasiun televisi sebaiknya mengedepankan pengembangan SDM khususnya pada tim kreatif sehingga akan selalu dapat menghadirkan sesuatu yang baru pada setiap tayangan. Jadi dari pihak stasiun televisi dapat juga dilakukan dengan menambahnya tim kreatif atau mengumpulkan banyak tim kreatif tetapi dengan latar belakang keilmuan yang berbeda agar pemacu kreativitas tersebut dapat berasal dari latar belakang ilmu yang beragam. Sekian dari Wulansari, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Ulan. Selanjutnya itu materi terakhir akan dibacakan oleh Ufi. Kepada Ufi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Mafikasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah yang terakhir, yaitu tentang analisis SWOT radio. Analisis SWOT radio. Karena peralatan dalam mendukung proses produksi merupakan faktor utama untuk terciptanya proses produksi yang mampu memberikan kepuasan pendengar, seperti halnya kejenihan suara yang dihasilkan dan keterjangkauan siarannya. Dalam hal ini yang paling mempengaruhi adalah ketinggian pemancar radio. Pada umumnya, para pemilik radio komunitas membuat antena pemancar secara minim, yaitu dengan mencari ahli atau teknisi guna membuat antena atau melakukan pembelian terhadap antena bekas. Selain itu, untuk perawatan antena dilakukan tidak secara berkala. Hanya ketika antena rusak saja. Alat-alat yang digunakan
selain mixer antena dan software, yang paling utama adalah komputer dengan kapasitas penyimpanan yang besar karena dapat menyimpan berbagai macam lagu sehingga menjadi pustaka bagi para penyiar dan mempermudah penyiar dalam memainkan lagu yang diinginkannya. Pemeliharaannya juga dapat dilakukan dengan cara membackup dan pastinya dilakukan pengecekan atau penomoran agar mudah dalam pencarian. Sedangkan dalam kendala perizinan juga merupakan kendala yang sering dialami radio komunitas, sehingga menambah permasalahan bagi pihak yang bersangkutan. Secara internal, radio komunitas memiliki kekuatan dan kelemahan, sedangkan secara faktor eksternal, radio komunitas memiliki peluang dan ancaman. Berikut ini analisis SWOT yang kami lakukan untuk mengetahui kendala yang ada di salah satu radio di Indonesia, yaitu Radio Komunitas Wijaya FM. Analisis SWOT program siaran Wijaya FM. Berikut ini adalah identitas lingkungan eksternal dan internal dalam program siaran di Radio Wijaya FM. A. Kekuatan atau strength. 1. Banyaknya koleksi musik baik indie maupun major label. 2. Mengangkat kebudayaan lokal. 3. Segmentasi jelas. 4. Wijaya FM sudah terkenal di mata masyarakat Sleman pada umumnya. Yang kelima, interaksi pendengar secara live. Yang keenam, akses untuk mendengarnya mudah, bisa melalui HT maupun radio manual. Yang ketujuh, pendengar mulai dari kalangan anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua. B. Kelemahan atau weakness. Kurangnya biaya atau modal. Yang kedua, peralatan yang kurang memadai. Ketiga, rendahnya sinyal pemancar. Keempat, kurang jernih suara yang dihasilkan. Kelima, kurangnya SDM dalam menjalankan kegiatan operasional. Keenam, penyiar kurang wawasan dan kurang mahir dalam menyiarkan program acara yang dibawakan. Ketujuh, kru masih sangat muda, masih belum banyak pengalaman. Kedelapan, lemahnya kerjasama dengan perusahaan lain. C, yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu perkembangan musik yang beragam seiring berkembangnya industri musik Indonesia. Yang kedua, adanya pemasukan dari produk lokal atau iklan produk lokal. Yang ketiga, masih besarnya antusiasme warga Sleman dalam mendengarkan radio. Keempat, pencinta musik pop, reggae, dangdut hingga campur sari di daerah Sleman cukup besar jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, kurangnya sumber informasi yang didapat atau kurangnya narasumber. Yang kedua, semakin banyaknya jumlah radio swasta. Ketiga, perkembangan teknologi informasi dari media lain. Keempat, radio pesaing mengadopsi strategi baru. Kelima, kemajuan zaman dan era globalisasi menyebabkan berkurangnya pendengar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ufi sudah menjelaskan materi ini. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, analisis SWOT diperlukan oleh suatu perusahaan, terutama terhadap siaran TV dan radio, demi mencapai target yang sedang dikelola atau yang masih dalam proses perencanaan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa faktor yang harus dibenahi agar dapat berdampak pada munculnya kreativitas. Contoh nyatanya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada tim kreatif agar selalu terpacu menunjukkan sisi kreatifnya. Dapat juga dilakukan dengan menambah tim kreatif atau mengumpulkan banyak tim kreatif tetapi dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.
agar pemacu kreativitas tersebut dapat berasal dari latar ilmu yang beragam. Meningkatkan kualitas sumber daya sebagai penggerak utama dalam kegiatan penyiaran sehingga bisa lebih kompetitif dan bisa terus berdaya saing dengan sumber daya manusia yang memiliki radio serta saluran TV yang lainnya. Oke, itulah materi dari analisis SWOT manajemen dan radio. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan ilmunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.